Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Damai Saku yang mengangkat tema tentang keadilan. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari jemaah masjid. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kiai Jumahrudin dari Ibu Siti Khadijah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dari Majelis Ta'lim Raudatul Nikmah Istana Quran 4 Ciledug. Yang ingin saya tanyakan, sebagai orang tua, seperti apa kita harus menerapkan keadilan dalam mendidik keluarga menurut ajaran Islam? Terima kasih. Pertanyaan menarik sekali ini. Silakan, Kiai. Ya. Luar biasa Bu Fatimah. Bu Khadijah ya. Fatimah anaknya. Ya, luar biasa. Bagaimana cara kita menerapkan keadilan dalam keluarga? Yang paling bagus dalam keluarga itu pertama, kita menerapkan keadilan terlebih dahulu atas diri kita sebagai orang tua. Contohnya, kalau kita salah, maka sebagai orang tua pun harus kena konsekuensi dari kesalahan itu. Nah, terkadang kalau yang salah anak atau salah istri, biasanya keadilan ditegakkan. Ya kan? Tapi giliran yang salah ayah, yang terjadi dibiarkan kesalahan itu. Itu yang membuat kemudian ya ada ketidaknyamanan di dalam keluarga. Kemudian anak merasa keadilan itu kemudian nggak apa-apa dilanggar. Kenapa? Karena ayah sendiri itu nggak adil. Ketika ayah yang salah, ibu yang salah, kok nggak apa-apa. Tapi kalau kami yang salah, nah ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena bagi anak, apa yang baik itu adalah bukan apa yang dikatakan Quran dan Sunnah menurut anak. Tapi yang baik menurut anak adalah apa yang dilakukan oleh ayah bundanya, itulah yang baik. Yang buruk adalah yang ditinggalkan oleh ayah ibunya, itulah yang buruk menurut definisi anak-anak. Maka jika orang tuanya zalim, maka anak akan mengatakan kezaliman itu baik. Tapi jika orang tua itu menerapkan keadilan, maka anak-anak mengatakan bahwa keadilan itu yang baik. Jadi sekali lagi tidak ada cara yang paling hebat di dalam mendidik keadilan kecuali melalui ketauladanan. Saya akan ambil satu contoh secara singkat. Seorang wanita Makhzumiyah. Ini wanita yang kelas orang-orang terhormat berzina. Mereka entah bagaimana caranya cari seseorang yang bisa menaklukkan hati Nabi agar wanita ini tidak dirajam. Lalu mereka menemukan yaitu Usamah bin Zaid. Ini adalah siapanya Nabi Ustaz? Usamah bin Zaid ini adalah anak dari anak angkatnya Nabi. Jadi kesayangan Nabi. Lalu Usamah ini mendatangi Nabi, tolong ini wanita ini jangan dirajam. Yang ngomong ini orang kecintaan Nabi. Bayangkan bagaimana Nabi tidak tersentuh. Saat itulah Nabi tiba-tiba marah lalu berkata, Atashba' fi haddin min hududillah. Apakah engkau mau mempermainkan hukum-hukum Allah, wahai Usama? Lalu dengarkan apa kata Nabi. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad sarakat, seandainya Fatimah anakku mencuri, maka pasti saya potong tangannya. Ini Nabi ingin memberikan ketauladan. Jangan sampai kata Ustadz tadi, karena yang berbuat salah itu pihak yang kita tidak sukai, lalu kemudian hukum tidak ditegakkan. Giliran yang salah, yang membunuh, yang berbuat kriminal adalah orang-orang dekat mereka dibiarkan. Maka kata Nabi, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian disebabkan oleh ketidakadilan itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Ihsan yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Mas Ihsan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ihsan Fadlillah dari Ahwal Syaksyah, mahasiswa Unisma Bekasi. Izin bertanya Kiai. Tujuan maksud syariah tentunya dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat beragama yang ada di Indonesia. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan baik. Namun bagaimana ketika seorang pemimpin hanya menerapkan perilaku baik saja dan tidak adil, karena pada nyatanya seorang yang berjuang akan kalah dengan yang beruang. Oleh karena itu pandangan Islam tentang hal ini seperti apa Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Kejadian ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ketika beliau membahas secara detail satu bagian subbab al-imamah wal qudwah. Dalam kitab itu diceritakan Nabi tegur keras seorang lelaki yang bernama Mu'adz bin Jabal karena beliau menjadi imam baca surat Al-Baqarah. Kemudian ada makmumnya yang keluar nggak sanggup Al-Baqarah 2 juz setengah kurang 2 kaca, kurang 2 halaman. Dia keluar, begitu diadukan ke Nabi, Nabi marah. Afattanun anta ya Mu'adz, ente mau datengin bencana wahai Mu'adz. Dia benar baca surat Al-Baqarah pahalanya banyak. Tapi pada saat itu dia tidak berlaku adil karena Nabi suruh apabila engkau sholat di depan banyak orang, maka fal yukhaffif, ringankanlah. Fa inna fihim ad-dha'ifa, bersama mereka ada orang yang lemah. Wadal hajati, orang yang punya hajat. Dia benar tapi dia kurang adil, maka dia ditegur oleh Nabi. Harus berlaku adil, engkau harus lihat. Maka pada kasus yang ditanya pada saat ini makanya dibaca oleh hampir semua khotib. Ayat ini yang tadi disampaikan dibaca oleh hampir semua khotib pada khutbah kedua penutupnya itu. Dari setelah berpesan tentang ketakwaan dan materi khutbah yang disampaikan ditutup dengan sebuah pesan dari Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya ini sebuah ijtihad dari para ulama yang kemudian menjadi sebuah pesan khusus. Bagian akhir sebelum melaksanakan sholat, ini perlu diingat ada Allah titip pesan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ente kudu adil dan berlaku baik. Jadi inilah yang kudu kita suarakan dari mimbar Damai Indonesiaku kepada siapapun engkau yang telah dipilih oleh Allah menjadi pemimpin yang dipercaya oleh Allah. Senyuman banyak orang tergantung daripada perbuatanmu. Kebahagiaan orang banyak akan tergantung pada keputusanmu. Berlaku adillah dan jangan pernah engkau khianat terhadap amanah yang kau dapatkan dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi ini sebagai sebuah pesan, kita harus berlaku adil, berbuat baik, dan dia harus berjalan beriringan. Adil dan ihsan begitu. Nah, kalau kita ketahui ketika hukum-hukum Allah diterapkan pada orang yang sifatnya sama begitu, homogen, bukan heterogen, akan begitu mudahnya. Tetapi dalam kondisi banyak perbedaan di sini, akhirnya keadilan dan ihsan tadi banyak diwarnai kompromi-kompromi yang disebut dengan siyasah. Nah, artinya ini kan sulit untuk menetapkan adil seadil-adilnya, ihsan se-ihsan-ihsannya. Nah, ini agama memberikan rambu-rambu seperti apa? Itulah mengapa seorang pemimpin dia adalah orang yang mempunyai, dibekali oleh Allah sebenarnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih. Maka siapa Nabi Muhammad SAW, beliau ditempa
dengan pendidikan yang dari awal, dari nol. Siapa Nabi Yusuf dan semua kisah para nabi, mereka langsung dididik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mengetahui tentang kehidupan di sekitarnya, sehingga dia dibekali untuk menjadi pemimpin, untuk berlaku adil dan ihsan. Dan ini Mas Agung, yang kita khawatirkan adalah ketika keadilan hanya diterapkan kepada orang-orang tertentu, tetapi pada orang-orang yang mereka tidak punya kemampuan, mereka berlaku sewenang-wenang. Semoga negeri ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Semoga negeri ini terus ada terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita kembali ke Ustadz Jumarudin tadi. Kalau kita berbicara tentang keadilan dan ihsan tadi, dalam kasus menetapkan keadilan di rumah tangga. Ketika terjadi kesalahan, orang tua pun juga harus mengkoreksi. Tetapi yang terjadi seringkali orang tua merasa memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan hukum di dalam rumah tangga. Lantas siapakah yang memberikan punishment kalau kita kembalikan masalah adil tadi? Yang memberikan hukuman, punishment kepada orang tua. Ah, ini luar biasa. Pertanyaan out of the box. Ya. Siapakah yang memberikan hukuman kepada orang tadi? Ada sebuah mekanisme dalam kajian tazkiyatun nufus. Namanya muhasabah. Muhasabah adalah mekanisme pengkoreksian secara mandiri diri kita. Karena setiap bawahan akan dimuhasabah oleh atasan. Betul gak? Anak dimuhasabah oleh ayah ibunya. Betul gak? Istri dimuhasabah oleh suami. Tapi siapa yang berani memuhasabah suami? Nah, karena itu muhasabah itu bagian dari ilmu tazkiyatun nufus. Karena itu harus dilakukan secara mandiri oleh kita. Dan dengarkan ini Mas Agung. Siapa yang tidak memuhasabah diri, menegur dirinya, maka dia akan ditegur oleh Allah. Menegur diri sendiri, kosnya rendah. Tapi jika Allah yang menegur, kosnya mahal. Itu Mas. Luar biasa sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.